Nah, pada 100 hari pemerintahan Prabowo, mereka melakukan studi atau kajian untuk menilai performan para pembantu presiden dalam kabinet Prabowo ini. Hanya metodologinya yang digunakan itu basisnya expert judgment. Itu berdasarkan penilaian para ahli di bidangnya masing-masing. Begawan lagi pengen ini membahas kabinetnya Pak Prabowo. Apalagi beberapa menteri yang menurut Begawan itu nggak kredibel lah. Sebenarnya belum pantas menduduki jabatan menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Harusnya bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi ya nggak tahu ini lah. Dari deretan nama 10 menteri yang berkinerja buruk di pemerintahan Prabowo, menurut Begawan boleh toh saya mengkritik itu. Itu punya latar belakang beragam. Mereka menilai tidak berkontribusi signifikan. Jelas belum ada apa yang dia lakukan untuk negara dan bangsa ini. Utamanya pada bidang-bidang yang mereka tangani sesuai dengan bidang kementerian yang mereka tangani. Artinya apa? Latar belakang pengalaman atau pengetahuan hingga jabatan sebelumnya itu tak menjamin kinerja mereka bisa mendukung hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, tentunya yang diharapkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita itu. Ngompolos pengen tahu itu siapa saja mereka itu. Ini penilaian Begawan loh, boleh. Nanti netizen silakan untuk memberikan bantahan atau memberikan komentar apa yang saya ungkapkan ini. Pendapat Begawan ini bisa dibantah. Yang jelas ada yang mantan menteri, yang beberapa pernah jadi menteri, ada yang sudah menyandang gelar profesor, ada yang bekas aktivis, ada yang ketua partai, masuk dalam daftar ini, bahkan ada artis. Ada juga yang cuma relawan, sebenarnya nggak tahu apa-apa, taunya ya relawan dan melawan aja. Ada juga setingkat komandan relawan yang desel juga disorot kinerjanya. Dan yang nyorot bukan hanya Begawan, itu banyak. Jadi bila mengetahui daftar tadi, apa pembelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil? Berarti menteri yang pekerjaannya baik, hasilnya berdampak pada rakyat. Pastilah. Itu dijalankan oleh individu yang punya komitmen jelas. Ya, karena punya kredibilitas, punya semangat kerja, dan sebagainya. Lah, memegang teguh integritas, daftar menteri berkinerja buruk ini bukan daftar rekaan loh. Tidak disusun oleh hatersnya Jokowi loh. Bukan pula dirilis sama pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang anti pemerintah, bukan. Ini tak bacakan ya urut-urutannya ya. Oh, ini yang banyak disorot dan kinerjanya ya buruk banget. Nah, urutan nama-nama menterinya itu yang pertama itu ada Natalius Pigai. Kerjanya apa sekarang itu? Belum ada. Itu Menteri HAM. Ada Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. Apa yang dia dilakukan selama 100 hari? Ada Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang terus memberikan komentar-komentar yang akhirnya nggak ada fungsinya, manfaat dari kerjaannya dia. Dan ada Raja Zuli Antoni, Menteri Kehutanan, itu yang dulu pernah jadi Wakil Menteri ATR, zamannya penanaman pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Kita bedah 4 dulu, yang 6 nanti. Mengapa mereka bisa masuk sebagai menteri berkinerja buruk? Manfaatnya belum kelihatan. Begawan memaklumi lah, bisa memahami pihak yang mengeluarkan daftar ini. Ini daftar bukan dari Begawan loh. Saya ambil dari berbagai literatur, berbagai berita. Pak Pigai sebagai Menteri HAM itu lebih sering bicara anggaran, duit dah di sini. Ngomongin kebutuhan duit dah. Lah ngomentari hal-hal yang tidak berkaitan dengan HAM, jarang gitu loh. Mengomentari berkaitan dengan HAM. Yang dibicarakan cuma anggaran loh. Bukankah dalam sejarah bangsa ini banyak peristiwa berkaitan dengan HAM toh? Ya itu perlu dibedah, perlu dikembalikan pada marwahnya lagi. Lah kok ngomong-ngomong anggaran duit nyambut gawe durung. Lah Pak Pigai itu fokus aja lah.
Agar rakyat belajar ngerti HAM itu apa atau sejatinya dan bagaimana. Masa malah nuntut anggaran hingga 200 triliun untuk apa? Nah, kok ngawurnya nggak ketulungan. Lah para panelis yang menyusun daftar itu ngasih skor sama Pak Pike Menteri HAM itu minus 150 buat Pak Pike. Nah ini nilainya minus ya piye no ngijoli kangelan. Ini yang menilai para ahli loh, bukan pegawai loh. Dudu saya dewe itu. Lah nama kedua itu si Budiari. Bukan Budi lagunya Iwan Fals loh ini. Si Budi kecil bukan, ini si Budiari. Ya apa yang perlu Begawan jelaskan tentang Pak Budi Menteri Koperasi ini? Aku ingatkan kembali nih. Betapa tidak profesionalnya cara dia memimpin kementerian. Kasus judul yang dilakukan staf Kominfo. Ya, nama lamanya itu Kominfo itu. Staf Komdigi sekarang lah. Nama yang sekarang itu bukti atau fakta si ketua Projo ini gak layak memegang kementerian. Itu anak buahnya terjerat judul yang tidak bisa diampuni itu. Itu bukti dan fakta. Lah si ketua Projo ini gak layak sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan, mosok begitu kasus judul di kementerian yang dulu dia pimpin kebongkar, kok bisa selamat dia? Nggak terseret. Makanya tidak heran si Budi ini masuk deretan nama yang disematkan oleh para panelis sebagai menteri yang berkinerja buruk pada kabinet Prabowo dalam 100 hari ini. Belum lagi bobolnya itu Pusat Data Nasional dulu. Ini makin membuat kita semua miris, prihatin. Mempertanyakan, malah banyak yang sudah nggak percaya itu sama Menteri Koperasi yang saat ini. Yalah kok di Kabinet Merah Putih tetap masuk sebagai menteri. Nah pasti ngalamat ini koperasi-koperasi di Indonesia bisa basalam semua ini. Dulu aja koperasi muat maut ini dikasih menteri yang tidak kredibel, tambah rusak. Tidak akan keurus dengan baik. Bolehlah saya mengatakan itu, menilai seperti itu. Sebagai masyarakat, boleh. Semoga saja koperasi yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi koperasi. Kuper maksudnya, koperasi. Nah nama selanjutnya itu ada Ketua Umum Golkar. Pak Bahlil Lahadalia yang menyematkan Jokowi sebagai Raja Jawa itu. Orang luar Jawa, orang ngerti Jawa. Gitu. Nah, bagaimanapun Pak Bahlil ini kan periode kedua dia jadi menteri. Setelah sebelumnya ada Kementerian Investasi, kita tidak melihat ada hasil yang nyata dari Menteri ke Investasi. Baik saat pegang Kementerian Investasi hingga Kementerian ESDM yang saat ini. Buktinya apa? Investor raksasa teknologi yang masuk ke Indonesia minim, malah kadang nggak ada itu. Raksasa teknologi macam Google, Amazon, Nvidia, hingga Microsoft lebih tertarik ke Malaysia maupun ke Vietnam. Yang dia anggap di sana lebih profesional, aman, dan tidak direcoki oleh beberapa pejabat yang minim suap dan sebagainya. Tidak ada korupsi yang merajalela di sana. Padahal bila dihitung atau dikalkulasi biaya tenaga kerja, itu lebih murah biaya tenaga kerja di Indonesia. Kenapa? Ya karena pejabatnya yang menjadi masalah. Suap, korupsi, urusannya ruwet, bundet. Nah masalah kan berarti tidak beresnya urusan perizinan di Indonesia. Untuk para investor-investor, wegah jadinya. Males lah itu. Nah sebagai pengusaha besar, dipercaya memegang Kementerian Investasi. Tak membuat Bahlil menghasilkan sistem yang menarik bagi investor-investor dunia untuk tertarik menanam modal di Indonesia. Nah ini disematkan juga oleh para panelis. Bahwa Bahlil Lahadalia juga salah satu menteri yang berkinerja buruk. Ada juga itu Bung Raja Juli Antoni, kader PSI ini, Menteri Kehutanan ini, yang mau membongkar 20 juta hutan mau jadikan pertanian ini. Kita tahu loh, si Bung Muda ini siapa ini? Orang kedua di Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partainya Kaisang, anaknya Pak Jokowi. Ya mau bagaimanapun, ditempatkannya
Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan itu dipertanyakan banyak pihak. Ragu gitu loh. Walaupun masih muda, tapi pendidikannya mentereng. Sudah bergelar PhD. Iya. Sederhananya dia berarti lulusan S3 dari luar negeri. Kalau di sini kan doktor itu S3. Nah, pendidikan agamanya sebenarnya lebih ke isu agama, membangun perdamaian atau dialog antar umat beragama. Itu anunya. Lah kok ditempatkan jadi Menteri Kehutanan lah. Urusannya apa ini? Akibatnya ya kayak pernyataan terakhir yang sempat jadi masalah, mau mengubah 20 juta hektar hutan untuk jadi lahan pangan dan energi. Kan ngawur itu. Nggak bisa dituntut itu oleh badan dunia yang mengurusi tentang ekosistem dan lingkungan hidup. Bahaya ini. Rencana ini mendapat tantangan besar loh. Dari aktivis lingkungan, dari masyarakat adat, dari orang yang peduli pada isu-isu perubahan iklim, dan banyak lagi. Nah, mestinya menteri yang usianya masih sangat muda seperti ini, udah deh ngurus tentang bagaimana kita memperluas wilayah hutan aja. Bakal lebih menguntungkan Indonesia sebagai negara dan bangsa. Yang untung bukan hanya negara, tetapi juga kita sebagai rakyat. Nah, itu 4 nama pertama yang diluncurkan oleh Celios, lembaga peneliti independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Nah, pada 100 hari pemerintahan Prabowo, mereka melakukan studi atau kajian untuk menilai performan para pembantu presiden dalam kabinet Prabowo ini. Hanya metodologinya yang digunakan itu basisnya expert judgment. Itu berdasarkan penilaian para ahli di bidangnya masing-masing. Maksudnya gini, Celios menghubungi orang-orang yang dianggap ahli pada isu-isu spesifik, punya pengetahuan spesifikasi pada sektor-sektor khusus untuk memberi penilaian. Nah, wah ini profesional ini, bukan kayak yang survei itu 80%. Wah ini kasih nilai aja sampai min 150 loh. Oh ini profesional. Lah ahli-ahli itu masuk dalam panelis. Jumlahnya mencapai 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Nah, kemudian Celios ini memberi 5 indikator penilaian kinerja menteri-menteri sebagai parameter penilaian. 5 indikator itu soal pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, ada kualitas kepemimpinan dan koordinasi. Lalu berikutnya tata kelola anggaran dan terakhir komunikasi kebijakan. Dan pemilihan para jurnalis ini tidak dilakukan sembarangan. Soalnya mereka punya akses langsung. Dan yang utama memiliki kemampuan mengamati kinerja pejabat-pejabat publik. Seperti para menteri ini. Nah, secara rutin, yang juga mesti dimiliki para penilai, itu kemampuannya menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi ya baru 4 ini. Nah, urutan ke-5 sampai ke-8 itu ada Pak Yadri Susilo, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Ia dapat menilai buruk itu. Ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menko Pangan. Ya dapat buruk, nilainya di bawah 5 itu. Ada Budiman Sujatmiko di urutan ke-7, dan yang berada di bawah Bung Budiman itu ada nama Aryo Tejo, Menpora. Kerjaannya apa ini Menpora? Kita cek lagi ya bagaimana nama mereka masuk. Di bawahnya Bung Raja Juli itu ada 2 petinggi PAN, Ketua Umum dan salah satu Wakil Ketua PAN. Bedanya Pak Yadri Susanto itu di nomor 5 dan Pak Zulhas di bawahnya. Ya Begawan ngerti. Perkara undangan berkop kementerian buat acara pribadi yang menyebabkan nama dirinya nengkring di list Celio itu. Ya sekelas petinggi partai loh, kerja buat pemerintah kok bisa gitu. Dan ngomong ke media berdalih belum pengalaman jadi menteri, kan ciloko itu. Sudah gitu kok ya orang yang diganti. Pak Prabowo ini piye to apa. Nah kalau Pak Zulhas Begawan males menilai ini, males gak ngomong ke ini. Bicara kemampuan di pemerintah itu males saya. Urusan-urusan dulu belum selesai itu. Ada kasus minyak, kasus macam-macam, malas saya. Jadi menteri yang punya kewenangan saja, programnya beradil.
Nah, sekarang kok jadi Menko. Ya jadi Menko dhisik. Oh ya boh ini. Ntar besok program nggak ada yang diurus belas itu. Apa kerjaannya Pak Menko ini, Pak Zulhas ini? Akhirnya mendapatkan nilai buruk dari Selyus. Nah, ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Apa yang digariskan saat ini? Nggak ada. Banyak yang terbengkelai atau banyak yang belum dilakukan, yang dilihat oleh masyarakat mampu memberikan pemahaman, mensejahterakan masyarakat. Pengentasan kemiskinan di mana? Program-programnya apa? Sementara BPJS amburadul. Banyak lahan-lahan yang aut-autan dan sebagainya. Masih banyak orang miskin di Indonesia dan ini tidak ada langkah-langkah yang pasti untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia, khususnya di pedalaman dan di pelosok-pelosok. Arya Tejo, Menpora, apa yang dilakukan untuk keberlanjutan kemajuan olahraga di Indonesia? Yang terakhir pemecatan Sintayong. Apa yang dia lakukan? Apa komentar dia tentang pemecatan Sintayong? Tidak ada. Dan itu menjadi kemarahan bagi para pecandu bola di Indonesia. Arya Tejo, Menpora nggak bergerak sama sekali. Dan ini mendapatkan nilai buruk juga dari Selyus. Ada juga Pak Yusril Iza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Juga mendapatkan. Nama terakhir yaitu Fadlizon, Menteri Kebudayaan. 5 nama terakhir ini akan kita bedah secara detail di waktu yang lain. Karena ini kalau saya bedah semua, habis waktunya ini. Hanya keburukan-keburukan saja yang terlihat, yang dapat didengar, dipahami oleh masyarakat. Malah kasihan nanti. Oke ya, ini supaya dipahami dan semoga Pak Prabowo bisa mengetahui hal ini untuk segera mengevaluasi para pembantu-pembantunya di kabinet. Kalau perlu reshuffle Pak yang tidak kredibel. Itu pesan Om Bengawan, salam Bengawan, salam Bol. Jangan lupa subscribe. Dadah.